Halo Sobat Kreatif, welcome to our channel. Pada video perdana ini kita mau membuat sesuatu nih guys. Cuman kira-kira buat apa ya guys ya? Bentar. Cari dulu nih guys. Kayaknya ada yang menarik nih guys. Tapi ini apa ya? Wah, saya kurang paham nih guys. Kayaknya saya harus manggil satu teman saya yang saya yakin kayaknya dia bisa jelasin ini nih. Nah, saya panggil aja nih ya orangnya ya. Monggo Mas Lukas, ayo masuk. Halo, lah ini orangnya nih. Apa nih? Arya Sadana. Nah. Jadi Lukas ini akan menjelaskan tentang apa sih barang yang saya bawa ini. Jadi si Lukas akan menjelaskan dengan detail dasarnya ya, ini. kita ulik bareng-bareng ya. Kita akan ulik semuanya bagaimana caranya bisa membuat finishing atau warna yang seperti ini. Nah, ini gimana nih guys? Kira-kira nih guys. Jadi sebelum masuk ke sana ya, ini tuh apa sih, fungsinya apa sih? Jadi kalau teman-teman bingung kotakan ini tuh apa, kotak ini tuh apa? Ini tuh sampel warna, ya kan? Jadi kayak kita ya Calixto Project ya membuat barang-barang yang unik sesuai desain, terutama Calixto Project desainnya Pak Virgo sendiri ya kan. Apa sih yang kita bisa kita bisa olah dari material-material yang ada ya. Jadi kotak ini ada dua bagian nih. Yang pertama material utama adalah multiplex. Mana multiplex? Mana? Tolong Mas, multiplexnya. Ya siap, nih dia. Jadi multiplex. Ini namanya apa bro tadi bro? Multiplex itu kalau di awam taunya triplek kali ya. Triplek itu yang 3 mili yang tipis, ya kan? Tapi kalau multiplex ini karena multi berlapis-lapis mungkin ya. Jadi ini kayak semacam wafer gitu ya? Ya, kayak semacam wafer gitu. Multiplex itu apa? Jadi ini material pengganti kayu solid atau kayu utama. Ya. Kenapa sekarang kita didominasi menggunakan material utama ini ya karena Ecolife. Mau sampai kapan kita tebangi hutan kayu yang gede-gede ya kan? Bener gak? Setuju kan? Mantap. Ya, jadi betul. Ecolife lah. Nah, setelah ini ada namanya veneer nih. Sebenarnya sendiri triplex sendiri sudah ada veneernya. Ya kan? Oh gitu ya? Iya, jadi kurang lebih kayaknya seratnya hampir mirip ya tekstur. Beda. Oh, beda. Jadi multiplex sendiri udah ada veneernya macam-macam sih, ya kan? Macam-macam. Cuman kadang untuk mencapai sebuah finishing yang pengen kita lakukan itu serat dari veneer atau kayu yang kita pilih itu berpengaruh. Misal nih, ya kan? Nih, ini kan banyak serat hitam-hitamnya, ya kan? Kalau kita kasih serat yang polos dasar multiplex seperti ini, ya kan? Ini albasia ya kalau nggak salah ya. Mungkin albasia ya. Tidak akan timbul kesan hitam-hitamnya. Makanya kita di sini pakai veneer Mindy yang kita press. Veneer Mindy ya ini dari kayu pohon Mindy yang melewati proses seperti kayak pensil tuh diserut gitu kan, slashing. Terus jadilah ini kulit kayu Mindy ini 0,3 mili. Oh, berarti veneer ini dari kayu asli ya bro? Ya dari pohon asli, dari pohon asli ya berarti ya. Dia di slice tipis-tipis kayak gitu terus jadi setipis inilah guys. Ya, 0,3 mili. Dan secara seratnya otomatis akan berbeda ya? Ya berbeda. Antara yang ini sama yang veneer ini ya? Ya kecuali kalau udah ada multiplex yang veneernya udah langsung Mindy itu mungkin ada lagi. Ya? Atau belum ada saya juga nggak tahu sih. Ya. Siap. Jadi multiplex ini kita press veneer ini kita press ke multiplex, kita press ke multiplex menggunakan mesin hot press namanya. Apa namanya? Di-press. Itu harus pakai mesin hot press itu. Ya, ada juga cold press. Sebenarnya menentukan cold press atau hot press itu kan tergantung lem yang kita pakai, terus kemampuan masing-masing industri. Ya, cuman menurut pengalaman saya yang terbaik saat ini masih menggunakan hot press dengan hot melt dengan lem. Ini mungkin sedikit tips buat sobat kreatif. Kalau misalkan dari
sobat kreatif tidak punya mesin itu, kira-kira dia bisa ngelakuin ngepres kayak gini nggak di rumah? Bisa sih. Banyak sih breeder lem-lem ya kan di pasaran yang bisa pakai cold press. Bedanya hot press sama cold press apa sih, Bro? Kalau hot press itu kan mesinnya sama, tetap di press gitu, tapi dia ada pemanasnya dari listrik lah ya, atau apalah. Cuman kalau cold press itu ya hanya kita tindih gini sih, itu manual banget sih. Berarti hanya di press, ya entah itu di press pakai klem atau pakai apa, seperti itu ya. Jadi cuman apa ya hasilnya kalau buat kita tawarkan ke orang kok masih kurang ya. Tapi setidaknya kalau kita mau buat yang simpel-simpel buat sobat kreatif pengen buat sendiri di rumah, kayaknya cold press bisa, masih oke ya. Masih oke. Nah, sebenarnya pakai lem kuning bisa. Oh, pakai lem kuning bisa. Lem kuning kayak ya ini kita nggak di endorse ya, kayak lem Fox, lem apa lagi KLM gitu sih, itu bisa. Cuman nanti ada resikonya. Resikonya pun tidak ke semua veneer terjadi. Jadi veneer tertentu yang memang tipis, dia kuningnya bakal keluar gitu. Ini menurut pengalaman saya, Bro. Jadi mungkin teman-teman penjelasannya Mas Lukas luar biasa. Jadi buat sobat-sobat sobat kreatif pastinya sudah ngeh ya, maksudnya sudah ngerti gimana sih cara untuk proses penempelannya, kemudian veneer itu seperti apa, terus kemudian multiplex itu juga seperti apa. Jadi sudah dijelasin sama Mas Lukas. Mungkin terus, secara detailnya kita di video berikutnya kita. Oke, siap, boleh. Jadi nanti saya tagih nih janjinya Mas Lukas akan menjelaskan macam-macam dari papan buatan ini seperti apa. Ya, boleh. Nah, tadi kan udah dijelasin soal nempelnya gimana, terus veneer itu apa, multiplex itu apa. Nah, sekarang nih Mas Lukas nih, saya mau tanya nih, kok bisa warnanya seperti ini, Mas? Padahal dari dasarnya itu warnanya ya bisa dibilang polos putih, maksudnya nggak ada warna coklatnya atau apa. Kok bisa jadi yang ini bisa ada hitam-hitamnya, terus yang ini ada perbedaan warna lah. Mana? Peralatannya mana? Jadi untuk menjadikan ini seperti ini, itu kita butuh alat-alat sederhana, misalkan itunya. Nah. Oh. Ya, ini kita apa nih? Sikat kawat ya, sikat kawat. Ada alatnya ya? Sikat kawat. Jadi sebenarnya ini tuh bakal bisa lebih tegas lagi ketika kita menggunakan kayu solid. Ya kan? Jadi ini tuh sebenarnya bisa kita pertegas lagi seratnya dengan menggunakan kayu solid. Kenapa? Kelemahannya kita menggunakan veneer tadi kan veneer 0,3 mili. Kita membuat scratch-nya itu tidak bisa terlalu dalam, Bro. Oh, gitu. Karena veneernya sendiri nanti bisa rusak. Kan gitu kan? Karena tipis ya, karena ini tipis. Oh, gitu. Jadi kita tetap pakai tipis-tipis aja. Supaya apa? Supaya ini nih. Jadi kita pakai glaze, ya kan, beserta apanya nih? Hitam-hitam nih guys, namanya glaze. Namanya glaze. Beserta ini untuk dapetin kayak gini di toko-toko gampang ya? Gampang kayaknya. Gampang ya? Kalau nggak bisa hubungi Mas Virgo aja. Jadi buat teman-teman nih, sobat kreatif nih, kalau misalkan mau nyari untuk ini berarti fungsinya untuk apa? Fungsinya dia masuk ke serat. Jadi masuk ke situ. Ya, jadi dari ini veneer ini nih ya kan, setelah kita sikat nih pelan-pelan gitu kan, sikat pelan-pelan gini, dia kan pasti ada luka tuh, ya kan. Lah, hitam ini diharapkan masuk ke luka yang kita buat tadi. Oh, berarti memang finishing ini memang sengaja dibuat kasar, dibuat kasar. Tapi dipegang tetap halus, Ya. Pantes dia ada teksturnya nggak flat, nggak flat lah, kayak meja ini nggak flat ya. Ya, tipis sih tapi ya karena tadi kita nggak bisa dalam kan, gitu sih. Ya, setelah melalui proses glaze, sikat dulu, glaze, terus kita bersihkan. Nah, proses pakai glaze ini juga pakai kain bal. Jadi kita pakai kain bal ya gitu. Gimana kalau prakteknya langsung aja tuh ketemu orang kita di depan itu ya? Oke guys.
Berarti tadi kan kita sudah sedikit mendapatkan penjelasan tentang teori bagaimana dari papan Ya. yang warnanya masih seperti ini, terus akhirnya bisa berubah warna seperti ini. Ternyata stepnya kalau kita dengar kayaknya nggak susah nih guys. Dan bisa dilakukan sobat kreatif di rumah Wah, sebenarnya. ini yang penting teman-teman harus punya ini nih, sikat nih ya. Iya. Sikat untuk ini, terus kemudian glaze ini, terus afduner ini untuk merapikan setelah Ya. di glaze. Terus ini kain bal jangan lupa ya. Jangan pakai serbet atau mungkin dasternya yang malu ya guys. Ya pokoknya harus beli kain bal putih kayak gini. Oke, jadi kita harus cus langsung ke lapangan. Ya, lapangan. Oke guys, yuk kita ke sana, yuk. Nah, jadi itu guys buat sedikit tutorial atau step-stepnya bagaimana cara kita untuk memfinishing dengan hasil yang seperti ini. Ya, betul sekali. Yang Tadinya awalnya seperti awalnya ini. seperti ini polos biasa, warnanya juga masih putih, terus kemudian Hasil endingnya. hasil endingnya bisa seperti ini. Ya, yang belum tadi kita bahas tetap ada step-step selanjutnya ya. Ya, oke. Mas Windu Jadi ya. Jadi ada namanya sanding sealer, lalu ada top coat, Betul. ya kan? Ya, Betul kan? betul. Jadi buat teman-teman yang masih bingung tentang tutorial tentang stepnya bagaimana, bisa di repeat ulang lagi, Ya. dilihat pelan-pelan. Dan kita juga akan tulis di description. Oke. Jadi sekian dari channel perdana kami. Pantengin terus channel kita. Sampai jumpa di next episode. Oke. Ya, ditunggu video-video berikutnya ya. Ya. Ya, like and subscribe. Thank you guys.